Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program sarapan GPD Situbondo hari ini. Puji Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita yang dari surga, penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus itu akan senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sepanjang tahun 2021. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa hari kita melangkahkan kaki memasuki tahun 2021. Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara pikirkan? Apa yang timbul dalam hati saudara ketika saudara mulai melangkahkan kaki memasuki tahun 2021, saudara? Ada banyak reaksi yang ditimbulkan oleh banyak orang. Ada yang bereaksi biasa-biasa saja ketika mereka melewati pergantian tahun. Ada yang bereaksi, mereka optimis bahwa tahun depan pasti lebih baik dari tahun ini. Tapi tidak sedikit mereka yang pesimis, saudara. Bahwa tahun depan bukanlah tahun-tahun yang mudah, tapi tahun-tahun yang akan lebih sukar lagi dari tahun-tahun yang lalu. Ada suatu kisah dalam firman Tuhan, sama-sama kita buka dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 32. Saudara bisa membacanya di rumah. Perikop ini berjudul tentang 12 pengintai. Saya yakin kita semua sudah pernah mendengar tentang cerita ini. Pada waktu itu Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Setelah 40 hari mereka mengintai, akhirnya mereka pulang kembali kepada Musa dan mereka mulai memberikan laporan kepada Musa. Ini yang menarik, saudara. Dari 12 orang yang diutus Tuhan, mereka memberikan laporan kepada Musa tidak sama, saudara. Ada dua versi laporan yang mereka sampaikan. Ada dua kubu, ada dua kelompok. Sama-sama kita mau belajar. Yang pertama, kita buka tadi dalam Bilangan 13, kita baca di ayatnya yang ke-27 dan 28. Saya bacakan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Itu laporan dari kelompok yang pertama. Laporan ini membuat bangsa Israel menjadi takut. Bangsa Israel menjadi ciut nyalinya. Mereka cemas, mereka takut, seolah-olah mereka putus asa dan tidak ada harapan. Bagaimana dengan laporan dari kelompok kubu yang kedua? Kita baca di ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik, saudara. Mereka sama-sama diutus, tapi laporan yang mereka sampaikan berbeda. Ada dua versi. Mengapa laporannya berbeda, saudara? Laporan yang dilaporkan oleh kubu yang pertama, laporan yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Tetapi yang dilaporkan oleh kelompok yang kedua, dua pengintai yaitu Yosua dan Kaleb, dia memberikan laporan yang menyejukkan hati, menenteramkan, memberikan damai, memberikan harapan. Mengapa bisa berbeda? Kita mau baca dalam firman Tuhan, kita mau amati firman Tuhan. Laporan dari kelompok yang pertama, 10 pengintai. Itu bukanlah suatu laporan yang salah, saudara. Mereka mengatakan bahwa negeri itu besar, rakyatnya kuat-kuat. Itu nggak salah, saudara. Karena memang demikianlah yang sebenarnya mereka lihat. Demikianlah keadaan Kanaan waktu itu. Suatu negeri yang kuat. Itu yang mereka lihat karena mereka melihat Kanaan hanya dengan mata jasmani, saudara. Itu yang mereka lihat. Tapi berbeda dengan laporan yang diberikan oleh Kaleb dan Yosua. Mereka katakan, tidak, kita akan terus maju, kita akan merebut bangsa itu. Apakah Kaleb dan Yosua memberikan laporan ini hanya untuk menyenangkan hati bangsa Israel, saudara?
sehingga mereka memberikan laporan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang menenangkan, menenteramkan, memberikan damai. Bukan saudara, bukan. Tapi Kaleb dan Yosua melihat Kanaan bukan hanya dengan memakai mata jasmani saja saudara. Tetapi Kaleb dan Yosua mereka berusaha untuk melatih diri mereka sendiri, untuk berusaha melatih melihat segala sesuatu, melihat segala keadaan, melihat segala situasi dengan memakai mata iman. Jadi selain mata jasmani juga melihat, tapi mereka mulai melatih melihat segala sesuatu dengan mata iman. Dengan iman kepada Allah yang mereka sembah, dengan iman kepada Allah yang hidup, Tuhan yang besar yang mereka punya. Mereka melihatnya dengan mata iman, saudara. Kala itu Yosua dan Kaleb melihat Kanaan dengan mata iman, karena mereka yakin dan percaya akan janji Tuhan. Mereka pegang teguh janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Dia pegang itu, maka dia tidak takut. Dia katakan terus maju, rebut Kanaan. Karena dia yakin kalau Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan Kanaan, Tuhan juga akan beserta. Dia akan memberkati dan dia akan memberikan kemenangan atas umatnya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, demikianlah renungan saat pagi hari ini juga berbicara untuk setiap kita saudara. Di mana kita baru melangkahkan kaki di tahun 2021. Bagaimana kita melihat tahun 2021 yang akan kita lewati. 2021 masih menjadi misteri yang besar di depan kita. Hari-hari ini ada begitu banyak ramalan-ramalan yang kita baca, yang kita dengar. Ada prediksi-prediksi, ada terawangan-terawangan tentang tahun 2021. Seringkali kalau kita baca, kita melihat, kita mendengar itu, seringkali itu membuat hati kita menjadi takut. Kita was-was, kita khawatir, kita gelisah. Nyali kita menjadi ciut. Seakan-akan seolah-olah semuanya tampak gelap, tampak suram, tidak ada lagi pengharapan. Membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi takut, depresi, bahkan kehilangan pengharapan. Tapi marilah kita mau belajar seperti Kaleb dan Yosua. Ketika mereka melihat Kanaan, tidak lagi hanya menggunakan mata jasmani, tapi belajar melihat segala situasi, segala kondisi apapun itu juga dalam hidup kita, melatih, belajar menggunakan melihat dengan mata iman. Bagaimana caranya saudara? Tuhan sudah menganugerahkan kita iman. Bagaimana caranya supaya kita bisa melatih melihat dengan mata iman? Firman Tuhan katakan, yaitu dengan setia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan dan Roh Kudus itu akan terus memampukan setiap kita untuk semakin dipekakan, belajar melihat segala sesuatu dengan mata iman. Tetap memandang kepada Yesus yang besar, yang jauh melampaui segala masalah kita. Mungkin segala rintangan, tantangan di depan kita. Dia jauh lebih besar dari itu semua. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memandang tahun 2021 dengan mata iman, maka yang akan kita lihat ini saudara, masalah, tantangan, ancaman, rintangan, sakit penyakit, bencana-bencana alam itu pasti tetap ada dan akan ada di sepanjang tahun 2021. Gak mungkin hilang saudara, tetap masih ada. Tapi ketika kita mulai pakai mata iman kita mau ganti pandangan kita dengan mata iman yang memandang kepada Yesus, maka ini akan kita lihat.
Kita akan melihat di tengah-tengah segala ancaman, rintangan, tantangan yang ada. Kita akan melihat Yesus yang kita punya, Yesus yang hidup, Yesus yang kita sembah jauh lebih besar dari itu semua. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah. Dia mampu mengadakan mujizat, bahkan jauh melampaui batas kemustahilan. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin buat kita semua. Dan ada satu janjinya yang benar-benar menjadi kekuatan kita ketika kita melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru. Dia berjanji bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah akan menyertai kita mulai dari awal tahun sepanjang 365 hari yang akan kita lalui ke depan. Jangan takut saudara, jangan takut, jangan takut. Yesus beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan pegang tangan kita, menuntun kita melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, saudara. Ketika kita mulai belajar melihat segala sesuatu dengan mata iman, maka ini akan menghiasi hari-hari kita ke depan, saudara. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada pengharapan ketika kita mulai hidup mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut, kita tidak perlu lagi cemas. Ada sebuah ayat emas dalam firman Tuhan yang kiranya bisa memantapkan langkah kita ketika kita mulai memasuki tahun yang baru. Kita baca dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ini suatu ayat yang benar-benar memberkati saya, menjadi kekuatan buat saya dan kira menjadi kekuatan buat setiap kita ketika kita mulai melangkahkan kaki ini memasuki tahun yang baru. Ulangan 31 ayat yang ke-8, begini firman Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin saudara. Yesus akan berjalan mendahului kita. Tidak perlu kita takut. Di akhir renungan saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Ada seorang pemuda, pada suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya, pemuda ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus menyusuri sebuah pantai. Dia berjalan dan di pantai ini ada sepasang telapak kaki yang berjalan, yaitu telapak kakinya dan telapak kaki Tuhan Yesus. Dia sangat menikmati perjalanan ini. Tapi tiba-tiba ketika dalam tengah perjalanan, dia mulai melihat bahwa telapak kaki Tuhan Yesus mulai hilang. Dan lama-lama benar-benar hilang. Dia mulai gelisah, dia mulai takut. Lalu dia katakan, Tuhan, bukankah Engkau katakan bahwa ketika aku mengikut Engkau, Engkau tidak akan meninggalkan aku. Engkau akan berjalan bersama-sama dengan aku. Tapi mengapa Tuhan, di tengah perjalanan ketika aku mulai merasakan ketakutan, ketika aku merasakan ada begitu banyak masalah dalam hidupku, aku tidak lagi melihat jejak kaki Tuhan. Kemana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau meninggalkan aku? Lalu ada sebuah suara yang berkata, anakku, anakku, aku mengasihi engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Ketika engkau dalam kesulitan, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau melihat bahwa hanya ada satu jejak kaki di atas pasir, saat itulah aku, Tuhanmu, aku sedang menggendong engkau. Luar biasa saudara, luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Dia berjanji dan Dia tidak akan pernah mengingkari. Kalau Dia berjanji, Dia akan menyertai kita. Allah Immanuel itu akan menyertai kita sepanjang 365 hari ke depan. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati setiap musim dalam hidup kita. Dan kita akan timbul seperti emas. Dan lewat kehidupan kita, biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang boleh keluar dari lidah bibir kita. Hidup kita akan menjadi alatnya Tuhan, menjadi kesaksian bagi hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Demikian renungan saat pagi hari ini.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.